Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Rifki, hari ini kita ngapain hari ini? Konseling. Oke. Tapi pada hari ini kita konselingnya dalam konsep yang berbeda. Kenapa Ustadz bilang berbeda? Karena pada saat ini adalah Ustadz sedang melakukan supervisi. Jadi semua yang ada di sini itu kita rekam menggunakan video. Nah, akan tetapi semua yang terekam tersebut itu adalah rahasia. Semua yang terjadi di ruang BK-nya adalah rahasia. Jadi mengalir seperti biasanya. Anggap saja videonya tidak ada, jadi kita konselingnya mengalir seperti biasanya. Oke. Jadi Rifki, nama panjang siapa? Muhammad Rifki Atawullah. Muhammad Rifki Atawullah. Oke. Muhammad Rifki Atawullah. Jadi begini, sebelum kita masuk sesi konseling, kita jelaskan lagi bahwa Ustaz kan di kelas juga sering jelaskan kalau ada jam-jam kosongan ya. Jadi yang namanya konseling itu asasnya dua. Apa asasnya? Asasnya adalah dua. Untuk seorang konselor atau untuk Ustaz guru BK, asas yang pertama adalah kerahasiaan. Nah, jadi segala macam yang terjadi di ruang BK itu rahasia. Segala yang Ustaz sampaikan, yang antum sampaikan itu cukup sampai berakhir di ruang BK saja. Tidak akan berakhir ke teman antum, tidak akan tahu, yang lain tidak akan pernah tahu, kecuali ranahnya adalah masalah. Misal kalau antum sedang belajar matematika misalnya, siapa guru matematika? Zamawadah. Kalau antum punya masalah dengan Zamawadah, kemudian antum masuk ke dalam ruang BK untuk dikonseling, maka dari itu Zamawadah juga tahu apa masalahnya. Jadi kalau di situ jadi rahasianya bertambah, orang yang memegang rahasianya bertambah. Jadi tadi kan kalau antara kita yang hanya curhat dan bercerita terkait masalah-masalah, selagi tidak menyangkut orang lain, itulah rahasia antara kita berdua. Tapi kalau ada masalah contoh dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, apalagi sampai ke wakasis, maka jatuhnya rahasianya bertambah orang yang memegang rahasianya. Paham? Paham. Itu untuk kita dalam asas kerahasiaan. Yang kedua adalah namanya itu asas keterbukaan. Siapa yang terbuka di sini? Santri yang harus terbuka. Dalam hal apa santri terbuka? Kegiatan. Apa lagi? Dalam hal organisasi dan dalam hal masalah. Nah, jadi yang saat antum dipanggil ke ruang BK, maka antum langsung menerapkan yang namanya asas keterbukaan. Kalau sudah antum disuruh bercerita, maka ceritakan secara real, secara benar, secara betul-betul bahwa yang antum sampaikan adalah yang benar-benar dan paling benar dalam hal konseling. Itu dua asas yang wajib diterapkan dalam sesi konseling antara Ustadz dan antum. Oke, kita mulai. Yang pertama, sebelum kita masuk ke lebih jauh, Ustadz mau kenal dulu, antum asli dari mana? Indragiri Hulu di Kota Rengat. Indragiri Hulu di Kota Rengat. Antum berarti Melayu atau Jawa atau Minang? Minang. Ibu atau bapak yang Minang? Mama Minang, ayah Jawa. Oh, mantap tuh, persatuannya mantap tuh, tiba-tiba Jawa sama Minang gitu ya. Itu dua suku yang jauh. Oke. Kalau ayah siapa namanya? Bobi Kurniawan. Ini gubernur Sumut nih. Ibu siapa namanya? Kandung atau yang kandung wafat. Yang kandung udah wafat. Yang kandung siapa namanya? Mitriani. Nah. Oke, yang kedua? Novita Kusumarini. Sama-sama Jawa sekarang. Yang pertama Minang, yang kedua Minang. Yang pertama Minang, yang kedua Minang lagi. Oke. Antum dengan almarhum mama yang pertama, Ibu Mitriani.
Mitriani. Nah, itu berapa bersaudara? Tunggal. Tunggal. Kalau sekarang Nambah 2. 3 sekarang. Ya. Banyak apa saudara antum sekarang? Oke. Jadi antum sekarang ini serumah sama bapak sama mama kalau pulang? Nah, karena pulang Karena tapi ayahnya di Tembilahan kerja. Tembilahan di mananya? Di BSI Tembilahan. Ustadz di Tembilahan. Ya di BSI-nya ya. BSI. Ya, Antum pernah ke sana? Sekali. Jalan apa BSI itu ya? Emboya kalau salah Ya, Emboya. 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 Apa di bidang apa ya di situ tuh? Kepala kah, manajer kah? Terus apa? Nasabah pensiunan. Nasabah pensiunan di bawah BSI Tembilahan. Ya. Berapa lama ya di sana? Tembilahan masuk ini kayak mau jalan-jalan. 2 tahun. Oke. Kalau Kalau pindah kerja. pindah kerja. Kalau ibu sambung antum nih di mana sekarang? Menteri Goba. Undri Goba di Roset. Ya. Oke. Jadi kalau antum pulang ke Rengat, siapa yang ada di rumah sana? Rumah yang sekarang jalanan kan nggak diisi lagi. Iya. Jadi diisi sama keluarga, disewa sama keluarga. Iya. Jadi tinggal ke Baruan. Iya. Jadi pulang ke rumah nenek atau mbah. Berapa kamu tidak pulang ke sini? Di Baru ini bosan. Nggak bosan. Kawan nggak ada, kegiatan HP itu aja yang tinggal. Tapi kalau di Pekanbaru di mana rumah antum? Kan rumah Sentosa ke IBS 2. Rumah Sentosa dekat IBS 2 arah Kulim. ke Harapan Raya Kulim sana. Kuning. Oke. Berarti di situ yang tinggal ibu antum Ya sama sama adik-adik sama yang 2 itu. adik dari mama kan. Ada 2 orang. Ada di situ. Oke, berarti bapak sekarang di Tembilahan. Beli rumah juga atau minta mana Tembilahan tuh? Tak, rumah dinas. Rumah dinas. Tembilahan. Di mana rumah dinas ini? Oh, ada masjid di situ. Lupa masjid. Banyak masjid. Oh, Mantara. Di mana tuh, jalan apa tuh? Kuning rumah. Ada rumah, ada rumah besar kuning. Enggak, masjid itu kuning. Nah, sebelum kan ada lapangan besar lah yang di kota. Ya. Kan Lurus depan terus. itu depan lapangan itu masjid Muhammadiyah kan. Ada masjid Muhammadiyah di atas ruko-ruko. Ada masjid Muhammadiyah. Tunggu. Masjid Muhammadiyah di atas ruko-ruko. Ya. Oke, itu tahu satu. Kan jalan nih. Ya, Simpang 3. Nah, kan Simpang 3 Di ujung simpang tuh hotel lo. ya, Nah. Simpang 3 kan. Belok mana, belok kiri? Sini, belok ke kiri. Ke kiri. Usah tahu tuh. Masjid besar tuh, Masjid Al-Huda. Namanya. Perumahannya di sebelah kanan, dekat perumahan polisi berarti. Ya. Nah. Jadi bapak sekarang tuh sendiri sana tuh? Ada kawan. Ada kawannya? Ada satu rumah. Ada rumah di situ. Berarti tinggalnya sendiri kan situ kan? Berdua kawan. Berdua sama kawannya. Ya, cuman ayah itu di yang satu, kawan yang kedua. Oke. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang agak dalam sedikit ya. Jadi saya tanya. Yang pertama adalah berapa dari 1 sampai 10 berapa rasa canggung antum sama ibu sambung antum yang baru? Canggung, rasa tidak nyaman, rasa lain, rasa apa itu berapa? Dari 1 sampai 10. Awal sebelum kan ayah itu nikah. Udah berapa tahun? Kita masuk dulu. Berapa tahun sekarang ya? Dari kelas 1 sampai sekarang Kelas 1 SMP. 11 tahun. SMP kelas 1. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Ya. Sama ibu sambung tuh. Ya. Udah lama berarti? Ya. Nah, oke. 11 tahunnya. 11 tahun. Oke. 11 tahun. Kalau dulu berapa angka 1 sampai 10? Karena dulu tuh kelas 1 tuh masih rasa suka lama sama tuh kayak senang. Ada yang baru gitu, Ya, ada yang gantikan. Tapi kelas 2 sampai kelas 6 tuh mulai perkelahian juga. kenapa? Apa? Siapa yang berkelahi? Kenapa? Nah, kenapa? Kalau sama karena kan orangnya tak bisa dipaksa untuk belajar, Ya. tapi bisa belajar sendiri itu. Ya, Nah, jadi paksa terus sampai jam 9 sampai jam 10 sama ibu sambung antum Ya. nih. Waktu antum masih SD. SD. Oke. Nah, pas masuk pondok tuh sudah mulai enak kan. Dan Ya. kita memakan mama tiri ini kayak senang lagi tuh masuk pondok dulu. Ya. Nah, tuh setiap pulang liburan pondokan Ya. tengok adik yang udah mulai sekolahnya kok lain cara pendidikan. Sedangkan dulu jangan tak main HP wajib nyetor dulu. Ya. Satu minggu tuh wajib Ya. nyetor Al-Quran. Tuh seminggu tuh nggak ada main HP. Baru kecuali boleh Sabtu main HP Minggu. setelah nyetor. Ya. Ya. Sedangkan ada lalu
belajar 5 menit habis main HP itu Ya, fasilitasnya lebih banyak. itu pas SMP kemarin. SMP sampai sekarang Apa yang antum rasakan? kayak Tadi belum antum jawab 1 sampai 10 berapa angkanya dulu waktu kecil? 3 3 ini rasa canggungnya kah 3? Rasa tak sukanya kah 3? dua Rasa tak sukanya 3 dari 1 sampai 10. Berarti rendah nih. ya. Kalau sekarang Ini kayak nggak peduli gitu loh. udah nggak peduli lagi. Udah dewasa kita Nol. balik ya 0 lagi. Nah, ibaratnya itu sudah merasa apakah sudah menerima B aja kayaknya seralah gitu. B aja. Nggak terlalu peduli gitu. Gitu. Tapi untuk rasa sayang itu sampai 10 berapa? Nah, 9. Kenapa Ki? Itulah masalah dari cara mendidik yang berbeda itu lagi sama sama. Tak suka antum. Berarti antum sayangnya 9, tidak sayangnya 1. Ya. Karena beda cara rasa mendidik. Ya. Oke, Ustadz masuk di sini. Antum merasa waktu antum dulu kecil pendidikannya kok berat ya, kok susah ya, gitu kan? Ya. Oke. Dulu Ana belajar kalau mau main HP store Al-Quran dulu 1 halaman misalnya, baru boleh main HP, betul gitu? Oke. Sedangkan pas antum SMA atau SMP sekarang, antum balik ke rumah, adik antum belajar bentar 10 menit, bebas dia main HP, serah dia mau kayak mana, gitu. Ya. Oke. Kenapa begitu? Karena zaman sekarang itu yang namanya pendidikan sudah berbeda. Tuh, antum garis bawahi. Pendidikan itu berbeda. Di zaman sekarang, anak-anak, antum kan termasuk gen apa tuh? Gen Z. Antum termasuk Gen Z. Sementara adik-adik antum itu gen alpha apa enggak? Gen alpha. Gen Z dan gen alpha itu cara pendidikannya berbeda. Kalau yang namanya Gen Z, zaman-zaman Ustadz dulu juga mau main ya keluar. Misalnya Ustadz nih, mau main bola keluar misalnya. Itu Ustadz harus ngaji dulu katanya. Pergi itu ngaji dulu. Serahlah, ngaji dulu katanya. Habis itu serah mau kemana? Ngaji dulu. Pergi ngaji, Ustadz ke tempat guru ngaji, sap, balik langsung ganti baju, langsung lari main bola. Sama yang antum rasakan dan yang Ustadz rasakan. Kalau anak sekarang, kalau dia dipaksa terus, ayo ngaji, ayo belajar, tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena yang namanya teknologi sudah maju, segala macam itu pendidikan sudah maju. Di gen alpha ini ada perubahan pada tingkat belajar dan pola belajar anak-anak. Ada belajar. Itu bedanya tadi itu, kalau kita dulu, Ustadz dulu, antum dulu, disuruh dulu baru boleh melakukan yang kita mau. Nah, kalau anak sekarang lakukan dulu yang dia mau, baru dia mau disuruh. Betul apa tidak? Tapi itu untuk ada yang paling tua lah, yang paling tua, yang kadang itu, yang nomor 2, yang nomor 2 loh. Ya. Itu dia contohnya. Ya. Cuma ada yang terakhir. Ya. Itu lebih mirip karena contohnya. Kenapa dia? Bosan main HP. Nah. Disuruh dia mau. Kalau dia nggak pentingin HP. Ya. Dia lebih pentingin dunia nyata aja gitu. Ya, real life gitu ya. Real time. Jadi dia sama HP itu. Ya. HP rusak bodo amat dah. Tapi dia mau disuruh. Nah, itu bagus. Itu dah. Itu juga sama keluarga orang sama mirip sama abangnya. Mirip sama abangnya. Dia berarti tidak peduli. Kalau anak-anak zaman sekarang kan di apa itu dia tidak ada HP itu ibaratnya dia mati. Ya. HP-nya mati, dia pun mati mungkin. Nah, itu anak-anak gen alpha. Harus ada TikTok-nya, harus ada Instagram-nya, harus ada game-nya segala macam, WA-nya harus ada. Itu anak-anak gen alpha. Tapi kalau ada anak gen alpha yang begitu, tapi berarti dia unik berarti. Ada yang beda dalam dirinya berarti. Kalau gitu. Nah, antum harus hilangkan pikiran bahwa kok Anda dulu dididik beda ya. Memang beda. Karena zamannya berubah, pendidikannya juga berubah. Bahkan di era-era sebelum kita, di gen-gen yang lainnya, di tahun 90-98 ke bawah itu, anak itu kalau dia tidak mau belajar, pukul dulu pakai tali pinggang baru mau belajar. Nah, tuh. Kalau Ustadz dulu masih ingat, Ustadz kecil masih pernah merasakan itu, Ustadz SD disuruh ngaji, tak mau mengaji.
ngaji gitu bapak. Udah mau main ini, lepasnya di belnya ini kayak pinggang langsung, ngaji. Nurut langsung ngaji kami. Nah, itu pendidikan zaman dulu. Tapi kalau pendidikan seperti itu antum lakukan pada anak SMP sekarang yang kelas 1, 2, 3 masuk penjara gitu. Itu bedanya pendidikan sekarang dan pendidikan dulu. Kerasnya pendidikan dulu karena dunianya berbeda. Lembutnya pendidikan sekarang karena dunianya berbeda, zamannya berbeda. Anak sekarang dikasih dulu asupan, nih HP, nonton dulu, habis nonton belajar ya, baru belajar. Karena itulah orangnya tidak anarkis gitu. Ya, kenapa? Kan ini Indonesia sama Palestina agak sama ya. Ya. Indonesia tentang polisi yang makan uang rakyat. Ya. Palestina tentang Israel kan. Ya. Dan dari kedua tahun sering emosian. Ya, kenapa? Kadang kalau dengar berita Indonesia itu merasa kayak dendam mal sama negara sendiri. Ya. Kayak mau bantai langsung gitu. Ya. Nah, sama kayak Palestina kemarin siang lah. Ya. Itu dongkol. Kenapa? Karena saya pendidikan sebelumnya itu. Karena di keras itu kan sering dongkol kan, sering marah. Kenapa? Antum dididik keras gak dulu? Keras sekali. Keras sekali. Sama. Ustadz dulu juga dididik sangat keras. Tapi nanti antum merasakan dampaknya ketika antum sudah berada di dunia kerja, ketika antum sudah mulai beranjak ke dewasa awal menuju dewasa berikutnya. Itu akan antum merasakan. Oh, ternyata dulu aku dididik keras begini ya. Itu yang antum rasakan. Sekarang antum merasa kok didikan aku ini keras sekali ya gitu ya. Gitu kan yang antum rasakan kan. Padahal itu tidak seberapa kalau kita dididik dengan lembut. Kita dididik dengan keras berarti ada satu di diri kita yang ingin memberontak. Makanya itu harus dipendam dulu. Nah, biar apa? Biar dia lebih dewasa dalam cara pikirnya. Gitu. Tapi kalau yang namanya pendidikan keras terlalu berlebihan seperti menampar, menendang itu terlalu berlebihan. Tapi kalau dia masih dalam tahap, kalau Ustadz dulu masih dulu emosi juga ada, emosi marah juga ada. Karena Ustadz dulu setiap kelahi dengan adik itu keluar dari pinggang, keluar kita pinggang itu senjata dalam keluar, keluar sekali. Dua-duanya kena kalau kami kelahi. Walaupun siapa yang salah, siapa yang benar, dua-duanya kena. Itu konsekuensinya. Teriak di rumah berkelahi, kalau berkelahi dua-duanya kena. Nah, jadi paling kami selama kami tinggal serumah tuh, selama kami sampai kami SMA lah kayaknya, paling berkelahi itu baru 3 kali. Karena itu ada konsekuensi. Berkelahi konsekuensinya ini, tidak mengaji konsekuensinya ini. Nah, itu namanya dalam dunia BK namanya reward and punishment. Antum tahu reward itu apa? Hadiah. Punishment itu apa? Sanksi atau hukuman. Tapi dulu ayah itu adalah dia orangnya kayak gini. Kalau kami melampaui target, kalau kami berhasil melakukan yang ayah mau, yang baik-baik, kami dapat hadiah. Contoh, antum tahu rel Tamiya nggak? Mobil Tamiya tahu nggak? Tahu. Kata ayah, kalau berhasil apa nama kemarin gitu ya, ranking 1 selama 2 kali, kita beli rel Tamiya yang besar. Berdua kami itu sama adik-adik kan, Ustadz sama adik itu beda 2 tahun. Jadi rewardnya dulu kalau kami itu berhasil dari 1 dua-duanya selama 2 kali, kami dapat rel Tamiya, dapat kan rel Tamiya 2. Nah, terus jadi misalnya kalau berhasil ngaji 1 juz selama 2 minggu nih ngaji katanya nanti dibelikan ini, kami lakukan dibelikan. Nah, tetapi kalau kami melakukan kesalahan akan ada punishment dari ayah. Tuh kalau Pak Ustadz itu rewardnya ada, hadiahnya ada, punishmentnya ada. Nah tuh, itu tuh intinya apa? Bisa nggak antum simpulkan apa intinya reward dan punishment itu? Biar apa? Lakukan apa yang mau berlaku coba. Belum tepat. Apa? Coba menurut antum apa? Menurut antum bagus nggak reward and punishment itu diterapkan sama anak? Bagus. Kenapa bagus? Cara mendidik anak itu cara mendidik anak. Oke. Kalau anaknya juga bagus, maka pendidikan tadi itu bagus. Reward and punishment tadi itu bagus. Tapi kalau anaknya adalah anak yang manja, pendidikan reward and punishment menjadi sangat buruk. Kenapa buruk? Tahu antum?
mempan bagi anak nanti. Tidak mempan bisa jadi, tapi yang lebih tepatnya adalah kalau dari kecil dia dikasih reward kalau melakukan sesuatu, dihukum jika melakukan sesuatu, betul? Itu reward punishment kan? Nah, kalau itu dilakukan secara terus menerus, maka akan terbentuk di kepalanya, di otaknya. Kalau dia melakukan kebaikan satu, maka dia dapat hadiah, itu kan intinya kan? Melakukan kebaikan satu dapat hadiah. Saat dia beranjak ke masa remaja, masa dewasa, saat dia melakukan sesuatu, maka yang ada di pikirannya adalah hadiah, imbalan. Saat tidak ada hadiah, saat tidak ada imbalan, maka dia tidak akan melakukan sesuatu. Nah, itu adalah dampak buruk dari reward and punishment jika anaknya juga adalah anak yang buruk. Nah, itu. Antum kayak mana dulu kalau dididik sama ayah? Anak tak nggak terlalu ngarapin hadiah. Ya. Jadi nanti ngelakuin hidup apa lakuin dulu apa yang kita mau. Oke. Ayah antum tuh bisa antum bilang ayah yang memaksa nggak? Kalau zaman SD memaksa ya. Memaksa. Bicara nulis. Betul kan. Bahasa mana tuh ceker ayam. Ya, samanya. Itu ada tulisan. Ini kan sudah bisa. Ya. Ada lebih buruk i. Nah. Jadi besar orang kecil orang. Nah, Itu kena. itu ayah antum sangat memaksa tuh ya, Maksa. sangat keras dalam antum nulis harus bagus gitu ya. Atau kita pinggang. Ya, pernah antum kita pinggang juga. Nah, Nah, karena tulisan antum hanya sekedar tulisan. tulisan. Ya. Nah, berguna nggak itu kira-kira? Menurut antum sekarang ayah antum dulu keras tuh, sekarang berguna nggak kira-kira? Berguna. Kenapa berguna? Nah, tulisan kita bisa dibaca orang. Bisa dibaca orang. Sekarang tulisan antum gimana? Udah rapi. Rapi. Nah, Itu dampaknya apa? Karena ayah nggak itu? Karena ayah. Coba dulu ayah antum, terserah dia lah mau nulis kayak mana terserah lah. Kira-kira gimana sekarang? masih kayak Mungkin masih jelek. Nah, itu. Yang namanya pendidikan itu keras. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah merubah karakter, membina karakter. Yang namanya merubah karakter itu sangat-sangat berat. Ibaratkan kita mengukir di atas batu. Itu yang namanya merubah karakter, yang namanya belajar, yang namanya pendidikan. Itu sangat berat. Tapi hasilnya akan manis ketika kita berhasil menempuh pendidikan tersebut. Jadi kalau kita merasa, antum bilangkanlah perasaan bahwa antum dulu dididik keras, antum merasa dulu adik antum kok beda sama antum, itu harus antum bilangkan. Karena apa? Ayo, kenapa? Kenapa harus antum bilangkan pikiran itu? pikiran negatif. Karena itu pikiran negatif. Alasannya karena apa? Yang saya jelaskan pertama tadi apa? Karena zamannya beda. Zamannya telah berubah. Zaman sekarang adalah zaman perkembangan teknologi. Zaman kita kemarin masih awal perkembangan teknologi, tapi sekarang adalah zamannya teknologi. Coba antum tengok, kalau antum pergi ke warung-warung kemana-mana jumpa ibu-ibu punya anak kecil, pasti anak kecil itu HP semua. Itulah beda. Pegang HP semua anak-anak kecil. Iya pada? Iya. Itulah zamannya sekarang. Apalagi anak-anak yang terlalu dibebaskan, maka saat dia mulai beranjak SD, SMP, dia akan kecanduan dengan HP tersebut. Dia harus ini dulu, HP dulu, baru bisa disuruh. Dia main game dulu, baru bisa disuruh. Dia buat TikTok dulu, baru bisa disuruh. Coba kita dulu, Mak, Rifki, belikan mama garam katanya. Tunggu mak, main game. Keluar tali pinggang langsung tang gitu. Betul apa enggak? Kalau sekarang disuruh mama, bentar mak main game. Ya, habis itu baru disuruh. Begitu anak sekarang. Karena apa? Karena pendidikannya berbeda dan cara mengatasinya juga berbeda. Anak yang misalnya gini, HP ini kan punya kontrol orang tua. Ya, Pernah nggak Anda terapkan itu? Sampai sekarang masih ya? Masih kena sekarang. Nah, coba Anda jelaskan. Kan kena kontrol orang tuanya semenjak setelah HP-nya kena paling pertama kali. Kapan tuh? Di mana? 3 di Renang kecil. Ya. Nah, kena paling lah kan dulu nyampe setahun ya, itu masih Ya. 3 bulanan. Ya. Paling, nah itu udah HP-an.
HP baru. Itulah mulai kita dipantau duluan. Anak main satu hari itu berapa jam kan? Iya. Sampai lebih dari 10 jam main HP. Yang marah. Nah, ya langsung kena pasang keliling. Iya. Sampai sekarang nggak pernah keliling. Cuman semenjak kelas 10 semester 2 kemarin, Iya. kita bosan main HP gara-gara dengan motivasi orang yang Iya. ada kayak Rio Kintaro yang Iya. dapat 1 M dalam umur 9 tahun. Iya. Timothy Ronald. Iya. Anda jadi mikir main HP nggak guna ngasih apa-apa. Jadi Iya. mikir ada kawan ngajak kemarin di semester 2 kelas 10 itu ngajak buka usaha lah. Kapan mulai ini? Dan mulai kami rancang semua belum jual. Pulang Desember nih mau buka usaha. Apa? Jual makanan minuman dari buah-buahan sama coffee break. Sama siapa? Kawan. Di IBS juga Anda? Orang luar. Oke. Kalau antum sudah ada pikiran yang begitu, berarti adalah mulai antum berada pikirannya pada tahap dewasa awal. Kenapa pada tahap dewasa awal? Karena orang dewasa awal itu pikirannya adalah bukan lagi sekedar hari ini kerjakan hari ini pulang. Nah, tapi orang dewasa awal itu pikirannya adalah merencanakan visi. Oh, kalau kita buat ini untungnya berapa? Oh, kalau kita buat ini dampaknya apa? Itu adalah orang dewasa awal. Kalau antum sudah merasa seperti itu, memikirkan itu, berarti antum sudah mulai otaknya tersebut beranjak dari masa remaja ke masa dewasa awal. Kenapa begitu? Karena tadi antum sudah pandai merencanakan sesuatu, membuat visi sesuatu. Kita tak, kalau yang namanya usaha itu pasti ada untung dan rugi. Nah, kalau mau memulai itu harus dibuang dulu. Pikiran untung rugi itu harus dibuang dulu. Yang jelas kita memulai dulu. Karena mulai besok itu dari kalau biasanya orang jualan itu kan tunak di toko kan. Iya. Tukang di Antum mau jalan-jalan yang pakai sepeda kayak kopi itu. Nah, kami naik motor, Iya. taruh kotak di belakang, taruh keranjang di belakang, nanti Iya. itu bertiga gitu. Kayak Jadi, KCD gitu. Ya, nanti ada yang keliling, ada jadwal nanti yang buat gitu. Oh gitu. Hari ini siapa yang keliling, hari ini Oke. siapa yang jaga. Oke. Kalau itu berhasil, hebat, mantap. Bukan berhasil untung dulu, berhasil terlaksana dulu ide tersebut, luar biasa. Sangat luar biasa. Berarti antum berani memulai, berani membuat, berani merencanakan, dan harus siap dengan hasil apapun yang terjadi. Baik dia untung, baik dia rugi, mau kotak itu terjatuh, mau kotak itu hilang, antum harus siap menerima konsekuensinya. Tapi yang paling berharga adalah antum sudah memulai di usia segini, sudah berani memulai merencanakan, membuat hal baru, membuat konsep, itu sudah sangat bagus. Sama kami buat suara komunitas, Ya, komunitas lari lah. ya, Karena buat komunitas itu kan karena bapak anak juga Iya. ada punya komunitas di Rangat paling besar lah. ya, IB, ya, berlari berlari. ya. Karena nggak mau anak yang masuk dalam IB, tapi Iya. buat komunitas sendiri Untuk yang remaja-remajanya. untuk anak-anak muda ya. Oke, mantap. Itu bagus. Berarti visi antum adalah ke depan. Mantap. Itu sangat-sangat bagus. Nah, oke. Kita kembali lagi ke kontrol orang tua tadi. Sampai sekarang masih Pasti antum merasa bermasalah nggak dengan itu? enggak, maksudnya enggak mau buka usahanya enggak peduli sama apa. Tidak peduli sama HP. Oke. Antum boleh tidak peduli dengan HP, boleh antum kesampingkan semua dunia-dunia HP itu, tapi antum tidak boleh tertinggal informasi. Bukan FOMO ya. FOMO itu kan contohnya adalah pengertiannya adalah orang yang tidak mau tertinggal informasi, harus selalu tahu, harus selalu update. Itu FOMO. FOMO itu bermasalah ya. FOMO itu adalah masalah mental. Tapi kita sebagai orang awam, orang biasa ini, kita bukannya FOMO, tapi kita harus tahu apa sih yang terjadi di Indonesia 24 jam, apa sih yang terjadi dengan dunia dalam 24 jam. Misalnya kalau kita seorang pengusaha itu harus tahu berapa sih harga emas sekarang, dolar sekarang berapa sih, harga beras sekarang berapa sih, harga buah sekarang berapa. Itu kita harus tahu, harus selalu update. Agar apa? Agar kita tahu untung ruginya, agar kita tahu beli bahan yang murah, beli bahan yang mahalnya gimana, agar kita tahu, oh kalau aku beli bahan 10.000, kalau aku jual 12.000 aku masih untung.
tapi orang datang terus. Tapi misalnya beli bahan 10.000, jual 15.000, orang datang kayaknya setengahnya lah dari ini. Nah, gitu lah. Itu mau pilih yang mana? Misal, kasih antum pilihan. Coba antum pikirkan. Antum jual kopi, modalnya 8.000. Mau antum jual berapa kopi itu nanti di CD? Modal antum 8.000. 10 lah, 10 dengan batu es, dengan cup, dengan tutupnya itu 10 modalnya. Antum mau jual berapa kopi antum? Kalau untuk teknik marketing itu kan, kalau yang ngambil langsung teknik marketing itu ada buah semangka Ya. yang harga itu 90.000 Satu buah. satu buah besar. Oke. Itu kalau kita buat buah potong, buah kotak, Ya. dalam 8 kotak kita jual 10.000 dapat 80.000. Ya. Kalau kita buat lagi jus ya, Ya. dan jus kita jual seharga 5.000. 15.000. Ya. Jus botol besar Ya. 15.000 itu untungnya sekitar 200.000. 200.000-an Ya. dari satu buah semangka. Berarti banyak untungnya. Tapi kalau kita bisa membrandedkan lagi dia, Ya. kita Punya brandedkan, brand. kita menyampaikan khasiat dari buahnya apa, Ya. ini mungkin bisa nyampe 20.000 atau 25.000 gitu. Semangka tadi. Ya. Dipotong ataupun jusnya. Oke, itu semangka. Ya. Saya kasih pilihan kopi tadi. Itu Modal 10, berapa antum bisa jual satu cup? kalau kopi satu cup kan 10. Ya. Kita buat jadi 80. 8 gelas. 8 gelas. Oke. Ya. Berarti berapa modal aja? 80.000 modalnya. 80.000. Oke. Kita jual keliling. Keliling. Minyak motor. Minyak motor. Ya. Nah, minyak motor. Antum mau jual berapa? Biar antum dikatakan untung. 15.000. 15.000. Kalau keliling itu kan lebih banyak orang yang beli. Oke. Berarti berapa tuh? 15 kali 8. 15 kali 8 itu sekitar 100 lebih. Untungnya? Ya, Untung 100 lebih. 100 lebih untungnya. Oke. Tertutupi tidak biaya pembelian bahan untuk besok sama minyak tadi? Kita coba dulu. Tertutupi. Untung nggak kira-kira namanya? Untung. Antum jual 15.000 dari harga modalnya 10.000. Untung. Oke, itu adalah konsep usaha, konsep jualan. Kita mau untungnya berapa, kita yang tentukan. Kita mau harganya berapa, kita yang tentukan. Ada nggak kopi tadi yang modalnya 8.000 aja? Ada. Ada. Apa yang beda sama yang 10? Kalau mungkin kan orang sekarang banyak jual kopi itu secara dengan gerobak kan, Iya. gerobak sepeda, Iya. motor. Tuh, Kayak cuma kan 8.000. Kan baru kan kopi ajo lah. Ya, 8.000 tuh. 8.000 kok tak 15.000 dia jual Iya. sekarang. 15.000 tuh kalau tengok orang kan dia pakai roti, ngasih Ya, roti lah. ada rotinya. Nah, Kalau yang hanya kopi susu aja tuh 8.000 gitu. 8.000 sampai 12.000 ada yang Ya. lain. Untung nggak dia? Untung kalau tanya kemarin sama orang jual, enggak sehari untung kan bang 90.000 sampai 150 ada ya. Untungnya Untung ya. banyak nggak dia? Enggak. Banyak. Kenapa? Karena kenapa itu banyak nih? Karena dia tidak butuh lahan, tidak butuh sewa tempat, tidak butuh biaya-biaya apapun, listrik tidak butuh juga dia tidak butuh token, tidak butuh mesin air, tidak butuh. Dia cuma butuh ngecas sepeda listriknya sama mendayu atau minyak bensin. Untung. Es batu. Beli es batu, Es batu beli banyak. kopi, 20.000 itu dapat sebesar itu. Kristal itu Ya. 10.000 Dapat satu karung besar. besar. Itu. Tapi yang paling penting adalah kita harus berani mencoba, harus berani memulai. Itu adalah yang paling penting dari konsep usaha. Kalau antum pengen berusaha, oke? Oke. Sudah selesai itu. Selesai. Ada yang mau antum bahas tentang itu? Ada yang mau antum tanyakan tentang itu? Udah. Ustaz tanya lagi. Antum sekarang sudah kelas 5, kelas 11. Kira-kira nilai antum sekarang naik atau turun dari kelas 10 ke kelas 11? Ranking 20, 21, 20, 21 itu. Nilainya naik apa enggak? Naik. Naik. Oke. Kalau nilainya naik tidak masalah rankingnya mau ranking berapa. Karena kalau antum mau kuliah ke universitas negeri yang bagus, syaratnya apa?
Nilainya harus selalu naik walaupun cuma satu angka, dan tidak akan lulus antum masuk ke universitas negeri kalau nilainya turun walaupun satu angka. Nah, sekarang masih pertengahan semester, antum harus berusaha bahwa nanti pas semesteran nilai antum itu naik. Tidak peduli ranking berapa, yang penting nilainya naik, biar kita punya peluang, biar kita punya kesempatan untuk tes universitas negeri ataupun kedinasan. Karena dua konsep besar itu syarat utamanya adalah nilai harus selalu naik walaupun satu angka. Caranya bagaimana nilai naik itu? Belajar, tidak tidur di kelas. Nah, tuh, oke, paham. Karena nilai itu harus selalu naik. Karena masa depan itu bukan untuk 2 dan 3 tahun ini, tapi untuk 20-30 tahun ke depan. Yang menentukannya apa? 20 dan 30 tahun ke depan yang menentukannya adalah masa sekarang. Masa SMA sekarang yang menentukan antum jadi apa besok. Antum orang yang bagaimana besok, itu yang menentukannya adalah masa sekarang. Kalau antum sekarang ini bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam menuntut ilmu, maka insya Allah antum nanti jadi orang. Kenapa Ustaz bilang jadi orang? Karena kalau antum nilainya selalu naik, nilainya bagus, antum bisa kuliah di tempat yang bagus dengan jurusan yang bagus, lulus nilainya bagus. Saat lulus nilai bagus, kalau antum mau lamar kerja, orang nerimanya enak. Contoh, antum lulus di UGM jurusan teknik mesin dengan nilai cum laude, nilai IPK-nya 3,9. Antum melamar pekerjaan di PCR Riau. Orang tengok, wih, UGM teknik mesin cum laude 3,9. Besar peluang antum untuk masuk. Kenapa? Karena nama kampusnya sudah besar, jurusannya besar, nilai antum tinggi. Gitu. Oke. Daripada orang yang cuman kuliah misalnya di UIR jurusan teknik mesin nilainya cuma 3,1 dibanding orang yang UGM nilainya 3,9 jurusan teknik mesin, tentu perusahaan besar itu pasti akan lebih mempertimbangkan orang yang di UGM. Oke. Kenapa? Kemarin ada di luar sih itu kan hanya ke ayah naruh malam berdoa naruh jumpa kalau bos ayahnya di Lembaga Lama itu waktu ayahnya kan di kafe mesen kopi lah ayahnya kan mesen minum sama sekalian mundur mobil jadi bos ayahnya nanya mantu kan namanya itu Pak Andi namanya udah Ki mau kemana Ki besok Ki ke Malaysia kan bagus lah cuman ada bilang cuman yang namanya om cuman om ayah larang suruh di dalam negeri lo satu atau di dalam negeri lo sedangkan kesempatan kita untuk bisa keluar negeri itu di pondok lah gitu kan itu katakan ayah kan dia bilangnya sama di luar negeri itu mau ambil jurusan apa bilang mau teknik atau tentang usaha-usaha lah ya. Itu baru bos saya nih sarankannya ke Taiwan kalau mau bagusnya teknik kan dia ngasih gratis sekarang nih itu katanya pertimbangan dulu kan itu butuh, itu antum harusnya bicara dengan orang tua dulu, pertimbangan besar. Kenapa Ustaz bilang pertimbangan besar? Karena pasti butuh banyak. Yang pertama biaya, uangnya mesti banyak. Walaupun sekolahnya gratis sih, tempat tinggal antum bayar, makan antum bayar, orang tua antum kalau mengunjungi jauh bayar lagi nggak? Bayar lagi, mesti banyak pertimbangan. Sementara antum masih punya 2 adik nih yang masih sekolah kan, itu butuh biaya juga. Jadi maka dari itu mungkin orang tua antum itu agak ragu, mungkin dia dalam negeri aja dulu, nanti kalau mau S2 beasiswa baru keluar negeri itu baru gratis biasanya. Mendapatkan beasiswa setelah S1 itu lebih susah banyak kalau nilai antum tinggi. Aku yakin kalau terlalu jangan nilai yang bisa tinggi setelah kuliah itu syaratnya. Kalau antum mau keluar negeri dan S2 bisa
sering dibeda-beda sama sepupu yang lain. Ya. Kan sepupu lain kebanyakan tuh cewek lah. Nah, Ya. kalau cewek enggak biasa pintar gitu. Ya, lebih rajin, sama pintar lah. lebih mau belajar. Nah, itu pernah lah sekali waktu acara keluarga loh. Ya. Jadi banyak lah nih nilai bahasa Inggris sama berapa Ya. rendah lah kan. Berapa antum bilang? 89. Ya. Sedangkan semua yang ceweknya Ya. sama yang laki-laki itu tinggi-tinggi rata-rata. Ya. Agak 90 ke atas. Oke. Itu udah emosi lah gitu anak. Kan pondok bahasa Arab anak. Ya. Kenapa nggak bahasa Arab yang ditanya gitu ya? Nah, udah mati itu bilang. Langsung lah pas ada rapor itu sampingnya. Nah, buka rapor itu tengok ini udah bahasa Arab itu. Berapa bahasa Arab itu? 92. Nah. 92. Ya, waktu belajar bahasa Arab ya? Nggak ada yang belajar bahasa Arab sekolah. Ada yang man pun 80 kemarin dulu. Oke. Berarti itu intinya gini, yang namanya manusia, yang namanya seorang anak itu dia unik. Unik itu apa? Berbeda-beda dari yang lain. Mungkin saudara antum yang lain itu pintarnya di bahasa Inggris, di matematika. Tapi kalau antum pintarnya, misalnya antum pintar itu ada 3. Pintar secara akademik itu nilai antam. Ya, yang kedua adalah secara akademik. Terus itu di lapangan, orang-orang luar, orang lapangan itu masuk ke pintaran karena dia orang yang hobi bergerak, misalnya motorik. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Oke. Mungkin sepupu-sepupu antum itu adalah orang-orang akademik, orang-orang yang pintar pada mata-mata pelajaran. Mungkin antum adalah orang lapangan. Antum bisa bilang antum malas nggak belajar, malas nggak antum mendengarkan gitu. Ya. Tapi sekali melakukan kegiatan yang ada di lapangan itu kayak berkoar semangat itu. Nah, itu adalah salah satu unik atau pembeda antara seorang siswa dan siswa lain. Siswa itu banyak yang begitu. Yang namanya siswa itu ada yang suka belajar, contoh siapa yang suka belajar di kelas 5? Fatir Asadik misalnya, Farhan Diandi, Nasri Najamudin. Orang itu adalah orang yang lebih baik dia baca buku selama 3 jam, belajar 3 jam daripada dia kerja di lapangan selama 3 jam. Nah, pasti energinya akan habis kalau dia kerja 3 jam daripada dia belajar 3 jam, kuat dia. Tapi kalau antum belajar matematika 3 jam apa perasaan antum? Capek. Tapi coba antum urus tuh pagar tuh, antum bangun dulu pagar tuh sampai jam 5 selesai nggak kira-kira? Selesai. Kenapa? Karena dia senang, karena itu adalah kesenangannya. Itulah bedanya yang namanya pembelajaran. Itu yang orang-orang tua kita banyak tidak tahu. Itu yang orang-orang tua kita dulu, nenek, kakek, sepupu, ante itu banyak tidak tahu karena menganggap, dalam kata kasar kita bicaranya, kata tanda kutip sederhananya aja, bodoh nih si Rifki nih, si Laila nih pintar nih karena nilai bahasa Inggrisnya 92, si Rifki nilai bahasa Inggrisnya 80, bodoh dia nih. Itu salah. Itu konsep yang salah. Kita sebagai orang yang tahu itu jangan merasa minder, jangan merasa emosi. Kenapa tidak emosi? Karena biarlah anggap aja angin lalu. Kenapa begitu? Karena yang namanya pintar itu relatif, yang namanya cerdas itu relatif. Ada orang yang cerdas dalam bahasa Indonesia tapi tak cerdas dalam matematika. Ada orang yang cerdas dalam matematika tapi tak cerdas dalam bahasa Indonesia. Kita jangan merasa emosi. Yang namanya antum nih, lebih baik mana orang yang pintar dalam 5 mata pelajaran tapi dia kesusahan, sama orang yang pintar dalam 1 mata pelajaran tapi dia menguasai mata pelajaran tersebut? Lebih bagus mana? Satu. Kenapa satu? Dia kan lebih menguasai itu yang lebih bagus daripada antum kuasai semuanya nih, belajar sampai kepala meledak. Dan sama orang yang satu ini dia paham di luar kepala, seluruhnya dia belajar kimia, tengok, oh segini, dah tulis, selesai. Lebih baik orang yang begitu daripada orang yang mau menguasai semuanya tapi tidak paham, tapi susah dalam menguasai tersebut. Lebih baik orang yang satu tadi. Itulah pendidikan. Pendidikan itu susah, berat, apa lagi namanya, ngantuk, malas, itu pendidikan. Itu namanya pendidikan.
Karena pendidikan sejati adalah merubah karakter. Bukan soal antum pintar hitung-hitungan matematika, pintar bahasa Indonesia, bukan itu. Saat antum sudah masuk dunia kerja, semua ini hilang, kita buang semua. Tapi yang antum bawa adalah karakter antum, apalagi antum di pondok. Yang antum bawa keluar nanti bukan perihal nausoro, bukan perihal antum baca apa yang di masjid apa yang antum baca selesai sholat tuh, yang maju ke depan, Nah, kayak mana? Coba bacakan. Nah, bukan soal itu yang antum bawa, tapi tentang sikap, karakter seperti apa yang mau antum bawa setelah antum keluar dari pondok. Itu yang paling penting. Bukan soal matematika, kimia, fisika, pintar antum rumus segala macam gini. Tiba-tiba sudah keluar, antum nanti gabuk. Gabuk itu apa? Terkejut sama dunia luar. Nah, itu dalam segi belajar. Maka belajarlah dengan betul, usahakan antum kalau memang tak pandai dengan pelajaran tersebut, ambil hikmah pelajaran tersebut bagaimana. Pelajaran tersebut tentang apa sih matematika ini? Ngapain sih ibu nih kimia misalnya? Tentang apa kimia ini? Paham lah begitu. Kan banyak orang yang gitu kan. Apa lagi kimia, rumus apa lagi? Setidaknya kalau antum tidak bisa belajar atau pusing dengan pelajaran itu, antum ambil hikmahnya, antum ambil mungkin kimia ini yang merubah karakter aku. Karakter apa? Karakter tidak tidur pada jam mata pelajaran kimia. Minimal kita tak paham, kita perhatikan lah ibu kimia. Oh gitu kimia ya gitu. Ini yang buat aku pusing deh. Minimal kayak gitu. Daripada antum sama sekali tidur, itu karakternya minus jadinya. Sebenarnya kalau kita bangun menaikkan kepala melihat mata pelajaran itu, guru itu tidak dongkol, guru tidak marah. Jadi kita memperhatikan. Malas nengok angka. Dan nengok ada lah, misalnya kayak huruf di bawah itu angka 1. Dah itu antum anggaplah angka itu kayak sekedar rumput goyang aja di atas awan gitu, angka tuh. Nah, kalau antum memang betul-betul pusing kali sama angka, ini malas antum nengok, nanti antum kalau ketemu itu di dunia kuliah, di dunia kerja, antum yang susah gitu. Nah, maka dari itu, kalaupun kita sangat-sangat tidak paham, kalaupun kita memang betul-betul buta sama angka, tak paham sama sekali, setidaknya kita memperhatikan, setidaknya kita tahu dulu. Jadi kalau misalnya orang tanya, kau dulu pernah belajar Pitagoras? Hah? Aku Pitagoras sudah pernah belajar, padahal ada. Nah, itu malu nanti, itu salah satu kuncinya. Jadi kita ingat dulu, oh dulu aku ada belajar Pitagoras, aku dulu ada belajar segitiga ini 3 sikunya, katanya gitu kan. Oh rumusnya gini, oh lingkaran tuh rumusnya 3,14 dah katanya. Setidaknya dia ada yang diingat. Itu tuh gunanya untuk apa ya? Itu tuh gunanya adalah untuk menggali memori masa-masa sekolah. Masa sekolah itu harus ada yang narik dia dulu dari alam bawah sadar. Yang narik itu apa? Yang narik memori tadi adalah kenangan. Yang narik memori itu adalah kenangan, baik itu kenangan buruk atau kenangan baik. Misalnya antum kerja di PCR, perusahaan besar, tiba-tiba antum lupa sesuatu, tapi itu antum pernah kerjakan waktu antum di IBS kelas 2 misalnya. Yang antum ingat adalah aku lupa apa ini, tapi antum ingat, aku dulu tak suka sama angka, aku mandang angka ini kayak penjahat bawa pistol ya. Oh Pitagoras rupanya ya, oh rumus segitiga itu ini. Jadi itu adalah hukum yang pasti, itu adalah sebuah penelitian. Kenapa sebuah penelitian saya bilang kan? Karena begini, ingatan itu isi kepala kita nih, kan kita punya alam bawah sadar, otak itu punya alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu ibarat toples ikan, di dalam itu ikan ini banyak nih, kita tidak punya apa-apa untuk memancingnya. Nah, ingatan adalah yang mancing ikan dari itu, baik dia kenangan buruk maupun kenangan yang bagus, dimakan kan, kita tarik kembali ingatan itu dalam otak kita. Itu yang ingat akan sesuatu, itu yang namanya kenangan. Nah, jadi orang yang lupa itu berarti dia harus menarik lagi itu. Menariknya dengan apa? Dengan mengingat kenangan-kenangan masa lalu tersebut. Kenangan apa? Kalau kenangan buruk juga hasilnya. Tapi kalau kenangan baik yang ditariknya, maka hasilnya akan baik. Maka dari itu, antum harus, walaupun tidak suka antum dengan angka itu, tengok aja dulu dia. Apa angka 5 nih ya gitu, kayak orang kayak kursi duduk gitu. Nah,
antum harus punya satu pandangan terhadap satu hal yang antum tak suka, rubah dia. Misalnya nggak suka dengan angka, antum rubah angka tersebut dengan hal yang antum suka. Apa contohnya yang antum suka? Arab Melayu. Antum anggaplah angka itu Arab Melayu situ dia. Tulisan apa gitu. Arab Melayu ini mengganggu gitu. Itu antum rubah salah satu yang antum tak suka tuh jadi satu hal yang antum suka. Dengan apa? Dengan hal yang kita suka. Misalnya kita suka tentang komputer. Di komputer itu ada tab, ada kontrol, ada ALT, ada AI, ada isinya game-game. Antum anggap tadi itu kalau komputer kan kayak gini, kata di bawahnya kan ada Windows desktop. Nah, antum anggaplah kok angka itu Windows desktop itu pelajaran antum di atasnya. Bukannya antum begini tidur, bukan begitu. Nah, itu kalau begitu antum tidak menghargai guru antum. Tidak menghargai siapa yang sedang ngomong di depan, guru antum sedang ngomong di depan, tidak antum hargai. Maka dari itu setidaknya angkat kepala antum, memperhatikanlah, walaupun antum tak paham, perhatikanlah. Insya Allah kalau antum sudah memperhatikan, ada aja sedikit yang masuk, ada aja antum sedikit yang paham. Karena tadi kita balik lagi, yang namanya belajar itu susah, yang namanya belajar itu payah, yang namanya belajar itu sangat-sangat keras. Tapi saat kita sudah berhasil, maka hasilnya akan mudah. Itu yang namanya belajar. Oke, setelahnya apa yang bisa antum simpulkan dari kita omongan ini? Jangan menyerah, boleh. Terus berusaha sebaik-baiknya. Oke, 2, 5 yang harus simpulkan. 3 lagi. Jangan ambil pikiran negatif, ubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. 2 lagi. Lakukan apa yang kita bisa dulu, rencanakan dulu, hasilnya nanti. Itu yang keempat. Yang kelima, terakhir. Apa? Mau berbeda, bukan mau, tapi tidak apa jika berbeda. Karena perbedaan itulah yang membuat manusia itu unik. Oke, aman? Ada yang mau antum tanyakan? Aman. Ada yang mau antum ceritakan lagi? Aman. Oke. Jadi semenjak 4 bulan 5 bulan terakhir, Ustaz perhatikan tidak ada masalah sama Rifki. Kalau kemarin kan Rifki cerita tentang cita-cita, tentang jurusan, tentang pekerjaan, tentang kuliah, itu boleh diceritakan, itu boleh kapanpun antum mau ke ruang BK, itu boleh. Antum lihat, Ustaz lihat antum tidak ada masalah baik dalam akademik maupun dalam hal-hal perkelahian dan lainnya. Paling tadi masalah dari satu tuh, tidur tadi itu tidur di jam pelajaran itu yang salah satu masalah tuh. Habis tidur masuk itu salah satu masalah. Tapi untuk pergaulan sama teman, untuk perkelahian insya Allah tidak ada ya. Yang Ustaz perhatikan tidak ada itu terjadi pada diri antum. Yang harus antum kuatkan sekarang, harus antum kokohkan sekarang adalah bagaimana caranya belajar biar bisa masuk ke universitas yang antum mau. Yang harus antum kokohkan. Oke, jadi kalau antum ada yang mau ceritakan, mau ditanya selagi masih kelas 5, antum harus kokohkan dulu cita-cita mau kemana, kuliah mau kemana, itu harus antum kokohkan. Silakan datang ke ruang BK, guru BK kita 2. Untuk di MA itu Ustaz Ade Fajri sama Ustaz Rizky. Jadi 2, serah antum mau kemana terserah, mau Ustaz Ade boleh, mau Ustaz boleh, itu serah, bebas antum melakukan kemana aja. Mau antum bertanya, mau antum curhat, mau antum cerita apa aja silakan, itu boleh. Karena itulah tugasnya dari guru BK sebagai menampung dari cerita santri, masalah santri. Yang harus antum garis bawahi adalah bukan hanya masalah, bukan hanya santri yang bermasalah yang masuk ruang BK, tapi juga santri-santri yang berprestasi, yang kebingungan dengan hal-hal yang berkecimpung di otaknya. Contoh tadi seperti antum dulu membahas tentang kuliah. Nah, itu kita kan bingung ngomong sama siapa di pondok nih. Masa ngomong sama kawan lain, apakah dia tahu? Belum tentu kan. Nanti kita butuh orang yang lebih dewasa, yang punya ilmunya, orang yang tahu. Nah,
itu. Oke, aman? Aman. Ada masalah lagi? Nah, Tidak ada, aman? Aman. Oke, bisa kita akhiri? Oke, kalau gitu konseling bisa kita akhiri. Selamat